Sudah bertahun-tahun lapangan itu dibiarkan kosong, ditumbuhi ilalang, dan nyaris dilupakan. Tak ada yang berani mendekat, apalagi bermain di sana. Tapi malam itu, seseorang menyalakan lampu lapangan untuk pertama kalinya, dan sesuatu yang lama terkubur pun terbangun kembali. Inilah kelanjutan dari kisah kelam yang tak pernah benar-benar berakhir. 15 tahun sudah berlalu sejak malam mengerikan di lapangan Karangjati. Tak ada lagi yang berani datang ke sana. Bahkan anak-anak desa pun selalu menjauh setiap kali lewat. Lapangan itu kini ditumbuhi ilalang setinggi pinggang, gawangnya berkarat, dan papan skor lapuk dimakan waktu. Tapi meski sepi, banyak warga bersumpah mereka masih sering mendengar bunyi bola memantul di malam hari, diiringi tawa samar, seperti suara remaja. Namun semua itu berubah ketika Ardi, remaja berusia 17 tahun, datang bersama 3 temannya, Yoga, Bima, dan Reno. Mereka anggota tim sepak bola sekolah yang baru saja kehilangan tempat latihan. Guru olahraga menyuruh mereka mencari lapangan kosong di sekitar desa, dan Karangjati adalah satu-satunya yang tersisa. "Serius kalian mau latihan di sini?" tanya Bima sambil menatap ilalang yang bergoyang di tiup angin. Ardi tersenyum. "Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Sayangkan lapangan segede ini dibiarkan rusak." Mereka membersihkan area itu selama 2 hari. Potong rumput, bersihkan puing-puing bekas terbakar, pasang jaring baru di gawang. Warga yang lewat hanya menggeleng, beberapa menatap dengan tatapan takut. Malam ketiga, setelah semua selesai, mereka memutuskan untuk mencoba bermain di bawah lampu portable kecil yang dibawa dari rumah. "Kayak suasana turnamen," kata Yoga sambil menendang bola ke tengah lapangan. "Turnamen hantu kali," sahut Reno setengah bercanda, tapi tawanya hambar. Ardi menendang bola perlahan. Bola memantul 2 kali, lalu berhenti. Kenapa diam?" gumamnya sambil mendekat. Seketika itu bola itu bergerak sendiri, bergulir pelan ke arah gawang kosong. Semua terdiam. "Ada angin mungkin," kata Bima berusaha menenangkan diri. Tapi tidak ada angin malam itu. Udara justru terasa berat dan sunyi. Reno menendang lagi. Bola itu kembali ke tengah lapangan seperti ditarik oleh sesuatu. Mereka saling pandang. Ardi mencoba tertawa, tapi kulit tangannya dingin. Malam semakin larut. Lampu portable mulai redup. Dari kejauhan suara jangkrik hilang digantikan bunyi langkah kaki lain di sisi lapangan. Langkah itu berat, seperti sepatu bola menghentak tanah basah. "Siapa itu?" seru Yoga menyorotkan senter ke arah ilalang. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika mereka menoleh ke gawang, ada 4 bayangan berdiri di sana. Bayangan itu tinggi, memakai jersey usang, dan di antara mereka, satu memegang bola yang menyala merah redup. Suara berat bergema di udara, lirih tapi jelas. "Mainkan lagi, kami belum selesai." Lampu padam seketika. Ardi merasakan bola menyentuh kakinya, tapi kali ini dingin seperti es. Dan dalam gelap, terdengar bunyi peluit panjang diikuti suara bola ditendang keras. Ketika lampu menyala kembali, bola mereka tidak ada. Di tanah hanya tersisa jejak sepatu, 4 pasang, membentuk lingkaran di tengah. Keesokan harinya, Ardi dan teman-temannya kembali ke lapangan Karangjati. Siang itu cuaca terik, tapi tanah di tengah lapangan terasa lembab, seolah baru disiram air. Ardi berjongkok menyentuh tanah itu. "Kayak ada yang main di sini semalam," katanya lirih. Bima menatapnya heran. "Kita aja yang latihan, gak mungkin ada orang lain." Reno menemukan sesuatu di dekat gawang, bola hitam seperti terbakar di sebagian sisinya. "Nih, bolanya balik," ucapnya pelan. Mereka yakin bola itu hilang semalam saat lampu padam. Tapi sekarang bola itu kembali, tanpa ada yang tahu bagaimana. Ardi memungutnya, memperhatikan dengan seksama.
Teksturnya aneh, agak licin tapi dingin sekali. Saat disentuh lebih lama, jari-jarinya terasa kesemutan. Udah, jangan dipegang lama-lama. Mungkin bola bekas kebakaran dulu itu. Ardi mengangguk, tapi matanya tak lepas dari bola itu. Ada sesuatu yang aneh di bagian gosongnya. Samar-samar terlihat ukiran angka 13. Malamnya, Ardi tidak bisa tidur. Di kamarnya, bola itu tergeletak di lantai. Ia sengaja membawanya pulang karena ingin membersihkannya besok pagi. Namun, tepat pukul 2 dini hari, bola itu bergerak pelan, berguling ke arah pintu kamar. Ardi bangun, menatapnya. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Tiba-tiba terdengar bisikan halus, seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Mainkan, kami ingin bermain." Ardi memejamkan mata, keringat dingin menetes. Saat ia buka mata, bola itu sudah ada di ujung tempat tidurnya. Ia terlonjak, mengambil senter, tapi lampu di kamar padam semua. Dalam gelap, muncul 4 siluet di sudut ruangan. Bayangan remaja dengan seragam bola usang menatapnya tanpa wajah. Salah satu dari mereka melangkah maju. Suaranya berat, serak, namun jelas. "Kau memegang bola kami, kini kau bagian dari kami." Ardi mundur, tapi kakinya terpeleset. Bola itu berguling ke dadanya dan seketika dadanya terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit, tapi suaranya tertahan, seolah dicekik oleh udara dingin. Dalam sekejap, matanya berubah hitam seluruhnya. Pagi datang. Yoga dan Reno menunggu Ardi di depan rumahnya untuk berangkat latihan. "Tumben lama banget dia," kata Reno, mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Setelah beberapa kali dipanggil, pintu terbuka sendiri. Di dalam, rumah Ardi sepi. Bima masuk duluan, tapi begitu sampai di kamar, mereka terpaku. Ardi duduk di lantai, menatap kosong ke arah bola hitam di depannya. Matanya gelap, kulitnya pucat seperti tanpa darah. Ardi?" panggil Yoga. Ardi menoleh perlahan, lalu tersenyum. Senyum yang kaku, bukan miliknya. "Lapangan menunggu. Kalian mau main lagi kan?" Hari itu, langit Karangjati tampak mendung sejak pagi. Awan hitam menggantung di atas desa, seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Yoga, Bima, dan Reno berdiri di pinggir lapangan menunggu Ardi. Tapi sejak kejadian semalam, suasana mereka terasa janggal, tak ada yang bicara banyak. "Gue masih kepikiran Ardi," kata Reno akhirnya. Tatapan dia aneh banget waktu itu. Yoga mengangguk. "Dia bukan Ardi yang gue kenal." Beberapa menit kemudian, Ardi muncul. Wajahnya pucat, mata sayu, tapi ia tersenyum. "Ayo latihan. Lapangan udah bersih kan?" Nada suaranya datar, tidak seperti biasanya. Tanpa banyak bicara, mereka mulai bermain. Anehnya, sejak Ardi datang, bola itu seolah bergerak lebih cepat dan lebih berat. Tendangan-tendangan mereka terasa kuat tak wajar. Setiap kali Ardi menendang bola, tanah di bawahnya bergetar halus dan samar-samar terdengar suara tawa dari arah tribun kosong. Bima menatap ke arah sana. "Kalian dengar gak?" "Dengar apaan?" tanya Reno. "Kayak ada yang nontonin kita." Namun Ardi tetap fokus bermain, bahkan terlalu fokus. Ia menggiring bola seperti orang kesurupan, menendangnya dengan tenaga luar biasa hingga jaring gawang robek. Saat bola memantul ke tanah, warnanya kembali berubah dari hitam biasa menjadi merah gelap. Yoga menatapnya, keringat dingin mulai menetes. "Ardi, udahan dulu, bola itu aneh." Ardi menoleh, senyumnya kaku. "Gak usah takut, mereka cuma pengen menang lagi." "Mereka siapa?" tanya Bima cepat. Tapi Ardi sudah berjalan ke tengah lapangan, menatap kosong ke arah tribun, lalu berkata pelan, "Rian, Iqbal, Dani, Jamal, kalian siap kan?" Seketika, angin berhembus kencang,
rumput lapangan bergerak liar seperti ombak hijau bergulung. Suara peluit terdengar lagi, padahal tak ada siapapun membunyikannya. 4 bayangan muncul di sisi lain lapangan, samar tapi nyata. Mereka berjalan ke arah Ardi dengan langkah berat, masing-masing membawa bola api di tangan. Reno mundur, wajahnya pucat. "Kita harus pergi." Tapi Ardi mah balik. Matanya kini merah menyala, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan milik dirinya sendiri. Pertandingan belum selesai. Bola bergulir ke tengah. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak kecil, mengeluarkan asap tipis. Bima mencoba lari, tapi tubuhnya seperti ditarik oleh angin kuat. Yoga menjerit memanggil Ardi, namun yang menjawab hanya gema suaranya sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, terdengar lagi suara 4 orang, suara yang sama seperti 15 tahun lalu. "Mainkan sampai akhir." Lampu-lampu lapangan tiba-tiba menyala sendiri, meski tak ada listrik. Satu persatu, tubuh mereka terperangkap dalam cahaya merah gelap itu. Sudah 3 hari sejak kejadian aneh di lapangan itu. Ardi tak banyak bicara, hanya datang ke sekolah lalu pulang dengan wajah tanpa ekspresi. Yoga dan Bima mencoba menghindarinya, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Malam itu, Ardi mengirim pesan singkat di grup. "Latihan malam ini, lapangan sudah menunggu." Tak ada yang ingin datang, tapi entah kenapa keempatnya seperti dipaksa. Tubuh mereka bergerak sendiri, membawa sepatu bola dan senter, melangkah ke arah Karangjati dalam gelap. Saat mereka tiba, lampu-lampu lapangan menyala sendiri. Cahaya oranye redup menyoroti tanah yang tampak lembab, seperti habis disiram darah. Ardi sudah ada di tengah lapangan, memegang bola hitam itu. "Kalian datang juga," ucapnya pelan. "Bagus. Kita main 1 babak saja malam ini." Bima menatapnya tajam. "Lu kenapa sih, Di? Lu bukan Ardi yang gue kenal, Di." Ardi menoleh perlahan. "Aku Ardi, tapi juga bukan. Aku cuma dipinjam sementara." Reno berbisik pada Yoga, "Kita harus pergi." Namun begitu mereka melangkah mundur, tanah di belakang mereka berguncang. 4 bayangan hitam muncul dari kabut, perlahan membentuk wujud remaja dengan jersey sobek dan wajah gosong. Salah satunya melangkah ke depan dengan pantang tinggi. Matanya kosong. "Kami butuh pemain baru. Lapangan ini haus akan permainan." Ardi menendang bola ke arah mereka. Tapi bola itu tidak jatuh di tanah. Ia melayang di udara, lalu berhenti di depan Reno. Reno terpaku. Bola itu memantulkan wajahnya sendiri. Tapi di pantulan itu, ia melihat wajah lain, Rian. Suara berat menggema. "Giliranmu sekarang." Bola itu meluncur cepat menghantam dada Reno dengan keras. Ia terjatuh, menggeliat kesakitan, lalu tubuhnya kaku. Bima berlari menghampiri, tapi berhenti saat melihat mata Reno terbuka hitam legam, sama seperti Ardi. "Reno?" Reno tersenyum, namun suara yang keluar bukan suaranya. "Akhirnya bisa main lagi." Dari kejauhan, suara peluit panjang terdengar. Yoga dan Bima sadar. Mereka berdua saja yang tersisa. Lapangan itu kini berubah, dari seputihnya menyala merah, tanahnya bergetar, dan di sisi lapangan muncul bayangan ratusan penonton tanpa wajah, bertepuk tangan pelan. Pertandingan dimulai. Reno dan Ardi bergerak seperti bayangan, menendang bola dengan kekuatan yang tak masuk akal. Yoga mencoba bertahan, tapi tubuhnya terasa berat, seperti diseret oleh udara. Bima menendang bola keluar lapangan, namun bola itu kembali sendiri ke tengah. Ardi mendekat, berbisik di telinganya. Lapangan ini tidak membiarkan siapapun pergi sebelum permainan selesai. Bima menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam suara peluit dan tepuk tangan arwah penonton. Ketika fajar tiba, lapangan Karangjati kembali sunyi. Di tengah tanah,
Hanya ada 2 pasang sepatu tertinggal milik Yoga dan Bima. Bola hitam itu tergeletek di antara mereka, masih hangat, seolah baru dipakai untuk bermain. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Lapangan Karangjati yang biasanya sunyi, kini diselimuti asap putih pekat, seolah-olah ada sesuatu yang menyembunyikan dirinya di dalam. Ardi menatap bola yang ia pegang erat. "Kita main bentar aja, habis itu pulang," katanya pelan, tapi tak ada yang menjawab. Reno menggigil, sementara Bima berusaha terlihat tenang. "Udah, jangan aneh-aneh, cuma kabut," ujarnya, menendang bola ke arah gawang. Tapi bola itu berhenti di tengah jalan, seolah membentur sesuatu yang tak terlihat. Yoga menatap ke sana dengan wajah pucat. "Tuh, kalian lihat gak? Apaan lagi yo? Bayangan di belakang bola." Saat mereka semua memandang, di balik kabut muncul sosok samar. Tingginya seperti manusia, tapi tubuhnya tampak bergetar, berdenyut seperti asap yang hidup. Bola perlahan bergulir kembali ke arah Ardi tanpa disentuh siapapun. Ardi mundur beberapa langkah. "Kita udah harus pergi." Namun tiba-tiba suara peluit terdengar dari arah tribun tua yang roboh. "Tit!" Semuanya terdiam. Suara itu persis seperti peluit wasit, tapi tak ada siapapun di sana. "Udah, ayo pulang!" teriak Reno sambil menarik tangan Yoga. Tapi langkah mereka seolah tertahan. Lapangan yang tadinya luas, kini terasa seperti melingkar, seolah mereka berjalan di tempat yang sama berulang kali. "Ini gak mungkin," gumam Bima, napasnya tersengal. Ardi menatap sekeliling, mencoba tenang. "Kita cari jalan keluar lewat sungai aja." Namun saat mereka menoleh ke arah sungai, kabut menipis, sedikit memperlihatkan seorang anak berdiri di tepi air. Bajunya basah kuyup, kepalanya menunduk, dan dari jarak itu mereka tahu siapa dia. "Itu Iqbal?" bisik Yoga, suaranya nyaris tak keluar. Reno langsung mundur, wajahnya memucat. "Itu gak mungkin, Iqbal udah mati bertahun-tahun lalu." Bima berusaha meyakinkan dirinya sendiri, tapi suara tawa kecil tiba-tiba terdengar di dekat mereka. Main lagi, mainlah sama aku." Bola tiba-tiba meluncur sendiri, menabrak kaki Ardi dengan keras, lalu memantul ke tengah lapangan. Ardi menatap bola itu, dan saat matanya berpindah ke kabut, ada banyak anak-anak, semua berpakaian lusuh, wajahnya pucat, dan mereka menatap Ardi Ces dengan senyum yang tak wajar. "Kita gak bisa keluar," kata salah satu anak itu lirih. Yoga menutup telinganya, menunduk ketakutan. Berhenti ngomong!" Tapi suara-suara itu makin banyak, bergema dari segala arah. Tiba-tiba kabut di tengah lapangan menggumpal, membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Dari tubuhnya keluar aroma busuk lumpur. Itu bukan manusia, bukan juga anak-anak. Itu sesuatu yang memimpin semua roh di lapangan itu. Bima berteriak, "Lari!" Mereka berpencar, tapi kemanapun mereka berlari, kabut tetap mengikuti. Reno tersandung dan jatuh. Saat Ardi menoleh, ia melihat tangan pucat mencengkram kaki Reno dan menariknya masuk ke tanah berlumut. "Reno!" teriak Yoga, tapi tubuh temannya sudah lenyap. Hanya sepatu yang tertinggal, separuh terendam lumpur. Ardi menarik Yoga dan Bima. Mereka berhasil keluar dari kabut dan menyeberang ke jalan utama. Begitu mereka sampai di luar pagar lapangan, kabut langsung hilang seolah tak pernah ada. Mereka terengah-engah, basah keringat. Ardi menatap ke lapangan, sunyi, tak ada siapapun. Hanya bola yang menggelinding perlahan ke arah pagar, berhenti tepat di depan mereka. Di atas bola itu tertulis dengan lumpur, "Main lagi besok." Mereka bertiga terpaku. Tidak ada yang berani menyentuh bola itu. Yoga memegang dadanya yang berdebar. "Reno, dia gak mungkin udah." Ardi menatap lurus ke lapangan. Dia masih di sana. Kabut tipis muncul lagi di dalam lapangan, dan di baliknya bayangan kecil menatap mereka dengan senyum. Malam berikutnya,
Kampung Karangjati diliputi ketegangan. Setelah kejadian semalam, Ardi, Yoga, dan Bima sepakat untuk tidak kembali ke lapangan itu lagi. Tapi sejak subuh, kabar aneh menyebar. Orang-orang melihat bola menggelinding sendiri dari arah lapangan, berhenti di depan rumah Ardi. Bola yang sama masih ada tulisan lumpur di permukaannya. Main lagi. Yoga datang dengan wajah pucat. Dia nyari kita di... Ardi tak menjawab. Ia tahu, apapun yang ada di lapangan itu belum selesai. Kalau kita kabur, dia bakal datang ke rumah, gumam Bima lirih. Akhirnya, meski dengan ketakutan yang menekan dada, mereka bertiga memutuskan kembali ke lapangan Karangjati. Malam itu sunyi. Kabut menunggu mereka, seolah tahu mereka akan datang. Lapangan tampak berbeda. Rerumputannya menguning, tanahnya retak, dan gawang di ujung utara berdiri miring seperti menunduk pada sesuatu. Begitu mereka melangkah masuk, lampu-lampu jalan di sekitar padam. Hening. Lalu suara tawa anak-anak menggema, tapi tidak terlihat wujudnya. Main! Main lagi! Bola bergulir pelan ke tengah lapangan. Ardi menatapnya, lalu menoleh ke teman-temannya. Kita akhiri ini malam ini, gak peduli gimana caranya. Bima menendang bola itu dengan keras ke arah gawang. Tapi bola berhenti di udara, melayang. Dari dalam kabut, muncul sosok anak basah kuyup. Wajahnya pucat, matanya kosong. Itu Iqbal. Kenapa kalian berhenti main? Suaranya serak, menggema di kepala mereka. Yoga menunduk, hampir menangis. Kami bukan musuhmu, Bal. Iqbal tersenyum, senyum yang menegangkan urat di wajahnya. Kalau begitu, menangkan pertandinganku. Tiba-tiba, lapangan berubah. Tanah bergetar, kabut menutup pandangan, dan tribun roboh berdiri kembali seolah waktu terputar. Ratusan penonton bayangan muncul. Wajahnya tak berbentuk. Wasit tak berkaki berdiri di tengah lapangan meniup peluit panjang. Pertandingan dimulai. Ardi dan teman-temannya tak punya pilihan. Mereka berlari mengejar bola, tapi setiap sentuhan membuat kaki mereka berat, seperti bermain di lumpur. Di sisi lain lapangan, Iqbal bermain bersama anak-anak hantu. Bola mereka menyala redup, memantulkan cahaya merah samar. Bima menendang bola keras ke depan, tapi satu anak hantu menubruknya. Tubuh Bima terpental dan jatuh keras, tak bangun lagi. Ardi jerit, tapi suara peluit menenggelamkannya. Yoga terus berlari, memaksa diri mendekati bola. Dia tahu ini bukan permainan biasa. Mereka sedang bertarung untuk keluar dari lapangan itu. Ketika bola jatuh di depannya, Yoga menendang dengan seluruh tenaga yang tersisa. Bola melesat lurus ke arah gawang lawan, tempat Iqbal berdiri. Bola menembus dadanya. Sosok Iqbal bergetar, lalu meledak jadi kabut hitam. Suara tawa berhenti seketika. Kabut mulai menghilang satu persatu. Penonton bayangan menguap ke udara, dan tanah berhenti bergetar. Ardi memeluk Yoga yang hampir pingsan. "Kita menang!" bisiknya lemah. Tapi dari kejauhan, bola itu perlahan menggelinding kembali ke mereka. Tulisan lumpur di atasnya berubah. "Terima kasih." Ardi menatap lapangan yang kini sunyi total. Hanya ada 3 pasang jejak kaki di tanah. Bima tak pernah ditemukan. Tapi keesokan paginya, warga melihat lapangan Karangjati bersih seperti baru. Seolah tak pernah disentuh manusia. Dan bola itu kini disimpan di rumah kepala desa. Tak ada yang berani menyentuhnya. Kadang, saat malam tiba, bola itu masih terdengar menggelinding sendiri. Seolah ada seseorang yang masih menunggu pertandingan berikutnya. Kadang, waktu tak mampu menghapus apa yang pernah terjadi. Lapangan itu kini memang sudah rata, sudah dipagari, dan tak lagi digunakan. Tapi setiap kali angin malam berhembus melewati tempat itu, terdengar samar suara bola memantul,
dan tawa anak-anak yang seharusnya sudah tiada. Mungkin ada kisah yang sebaiknya tetap dibiarkan terkubur selamanya.